sekarang lagi ada sesi kuliah, ada mata kuliah. Sebenarnya tadi agak sedikit telat datangnya karena ada keperluan keluar sebentar. Terus ya sekarang masih ada materi kuliah 1-2 jam, sekitar 1-2 jam. Terus nanti lanjut lagi jam 1 ada satu mata kuliah lagi, dan ini di hari weekend guys. Sebenarnya nggak ada mata kuliah sih di hari weekend, cuman ada reschedule gitu, jadi ya mau gimana lagi. So next we can make a random Q&A just for fun on this week, and after my class section. See you, I'm so excited. Halo guys, nama saya Aldi Irianto. Saya seorang pelajar dari salah satu perguruan tinggi swasta di Cirebon. Hari ini rencananya saya mau ajak nih teman-teman buat scrolling sosial media bareng-bareng, dimana nanti kita akan diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan unik yang ada di sana. Sosial media yang mau saya gunakan di sini adalah Quora. Bagi teman-teman yang belum tahu, Quora itu seperti Facebook. Cuman bedanya teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut teman-teman passion di bidangnya. Nah, nanti di situ bisa akan ditanggapi sama member lain juga nih gimana. Dan dari sana mulai diskusi-diskusi yang lumayan mind blowing juga sih kadang gitu. So let's check it out. Kali ini saya mau bahas nih sedikit tentang kesehatan mental. Jadi di sini ada komunitas kesehatan mental gitu yang membahas kajian, diagnosis, treatment masalah psikologis dan gangguan mental di Quora gitu. Nah, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menikmati hidup sepenuhnya versimu? Di sini ada sekitar 6 jawaban dari usernya. Random sih jawabannya, mari kita lihat yuk. Pertama ada dari pengen jadi ikan. Ini nama usernya begini guys. Dia bilang jangan terlalu mengejar yang namanya pengakuan untuk menikmati hidup. Jadi kita nggak harus diakuin sebagai si A, si B, seperti itu guys. Yang kedua dia bilang nikmati aja semuanya sendirian. Contohnya ketika kamu lagi jalan-jalan atau nggak lagi main, makan, ya udah nikmatin aja sendiri, nggak perlu dipublish dan lain-lain. Bisa sih ada bagi sebagian orang yang emang risih ya kalau misalkan apa-apa diposting, apa ya misalnya dia kayak contohnya mungkin introvert atau mungkin dia punya prinsip bahwa sesuatu seperti main sama teman atau nggak lagi makan sama keluarga adalah itu privasi yang nggak ingin dia umbar-umbar gitu sih guys. Terus dia bilang juga ketiga harus lebih bersyukur untuk menikmati hidup seperti itu. Yang keempat, lihat sekitarmu banyak yang lebih susah, jadi jangan mengeluh. Ya itu sama memperjelas yang kalimat ketiga tadi yang bersyukur. Jadi ya banyak di sekitar teman-teman yang masih kayak kurang beruntung gitu, jadi jangan mengeluh. Yang kelima itu jangan mau jadi selingkuhan. Waduh. Yang keenam, cari kebahagiaanmu sendiri, jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bener banget. 7, gak usah main sosmed. 8, cari teman yang emang bener-bener baik. Jika kamu berteman dengan yang hedon, maka kamu ikutan jadi hedon. Yang ke-9, jangan iri, orang punya kebahagiaan sendiri-sendiri. 10, jangan suka gantungin diri ke orang lain, harus bisa sendiri. Benar-benar. Yang ke-11, udah itu aja pokoknya, jangan iri, udah nikmatin hidup lo, aman. Jangan iri, nikmatin hidup lo, aman, cenah katanya guys. Selanjutnya ada juga nih dari Sierako, ini usernya beda lagi. Dia bilangnya nikmatin hidup, kamu bisa memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini, gak usah terlalu overthinking masa depan, gak
gak usah mikirin masa lalu gitu. Ya udah nikmatin hidup, ya berarti kamu menjalanin waktu kamu hari ini, seperti itu guys. Buang jauh-jauh dan tepis pikiran-pikiran negatif. Contohnya tadi overthinking yang bisa bikin anxiety. 3, belajar memaafkan. Terutama sih memaafkan diri sendiri ya, kalau misalkan kayak hari ini misalnya kesiangan bangunnya atau enggak PR yang telat dikerjain, udah belajar memaafkan diri sendiri dulu, baru bisa mungkin memaafkan kesalahan orang lain, seperti itu. Ketiga, jalanin dan nikmatin hobimu, because without a hobby how can we still alive? Ada yang memang hobinya hanya mendengarkan musik, ada yang hanya tidur, nggak harus yang kayak harus bisa main piano atau main gitar, seperti itu. Jauhin percakapan yang mengandung gibah, ini hanya akan merusak perspektifmu. Selanjutnya, jangan terlalu ambisius menumpuk harta, memamerkannya dan menceritakannya. Hal ini hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ini sama yang tadi yang pengen jadi ikan usernya, dia bilang gak usah iri, nikmatin aja hidup lo gitu ya. Kalau di Sierra ini dia versi yang jangan membuat orang lain iri gitu, seperti itu. Masih banyak sih. Selanjutnya nih ada yang jawab lagi nih, dia mantan perawat dari rumah sakit swasta. Dia bilang nikmati hidup tergantung pada apa yang akan kita nikmati. Di sini ada tiga subjek yang bisa dia katakan bahwa dia merasa menikmati hidup ketika dia memberikan kehidupannya sepenuhnya untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk orang lain seperti teman atau kerabat mungkin ya, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu. Nah yang terakhir nih ada dari istiqomah. Wow, apa itu artinya istiqomah? Lupa. Versi dia selalu bersyukur untuk hal apapun yang terjadi di hidupnya tanpa membandingkan nasibnya dengan orang lain, seperti itu. Jadi itu sedikit diskusi untuk hari ini tentang kesehatan mental dari hasil scrolling sosial media di Quora. Untuk versi saya sendiri, cara menikmati hidup versi saya sendiri itu lebih kepada do what makes do, lakukan apa yang membuat dirimu happy, senang atau nyaman atau merasa bahagia sebanyak 50%, dan sisanya kamu melakukan apa yang memang menjadi rutin task kamu di hari itu. Misalkan hari Senin adalah hari dimana kamu merasa banyak banget tugas, pekerjaan dan lain-lain. Nah, lakukan dari pagi sampai malamnya itu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan rutinitas teks kamu. Nah, setelah malamnya kamu bisa melakukan apa yang membuat diri kamu merasa nyaman dan merasa kamu bisa menikmati hidup kamu hari itu, misalkan seperti hanya mendengarkan musik atau berbincang sama keluarga dan lain-lain, seperti itu. Bagi teman-teman yang punya cara menikmati hidup yang beda-beda, bisa banget mencantumkan di kolom komentar, dan berharap kita bisa diskusi bareng-bareng lagi di video-video selanjutnya tentang topik-topik unik lainnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk diskusi-diskusi seputar kesehatan mental dan topik-topik unik lainnya, bisa banget untuk komen atau enggak like dan subscribe channel ini untuk mendukung konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.